Halo teman-teman pejuang UTBK, kita bertemu lagi dengan Kak Cynthia dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Di video kali ini, Kak Cynthia akan membahas salah satu materi yang hadir pada soal UTBK PPU. Nah, materi tersebut adalah kata rujukan. Yuk simak videonya sampai selesai dan jangan lupa untuk menonton video yang lainnya juga ya. Apa sih kata rujukan itu? Kadang-kadang kita sering menemukan kata rujukan tapi tidak tahu namanya apa. Nah, kata rujukan adalah kata yang digunakan untuk merujuk bagian teks sebelumnya. Sehingga kata rujukan ini tidak dapat diletakkan pada awal paragraf karena harus ada kalimat sebelumnya dulu yang mendahului kata rujukan. Nah, cara mengetahui jawaban dari kata rujukan adalah mencermati keseluruhan kalimat dalam teks dan mengetahui hubungan antar kalimat tersebut. Berdasarkan jenisnya, kata rujukan ada 3 teman-teman. Yang pertama, kata yang merujuk pada sesuatu atau sesuatu hal. Nah, biasanya kata rujukan yang digunakan adalah kata rujukan ini, itu, tersebut. Kemudian yang kedua, kata yang merujuk pada orang atau yang diperlakukan seperti orang. Nah, kata rujukan ini contohnya dia, mereka, beliau, ia. Nah, disebut juga pronomina ya, kata ganti seseorang. Oke, yang ketiga adalah kata yang merujuk tempat. Biasanya yang digunakan adalah kata rujuk sana, sini, situ. Nah, itu merupakan jenis-jenis dari kata rujukan. Lalu bagaimana sih cara kita menentukan kata rujukan itu sebetulnya merujuk pada hal apa? Nah, ada langkah-langkahnya nih. Tips yang pertama adalah pahami kalimat-kalimat yang disediakan. Dalam paragraf itu kan pasti terdiri dari beberapa kalimat ya. Nah, adik-adik cermati setiap kalimatnya. Yang kedua, lakukanlah pengecekan lebih merujuk kemana kata rujuk tersebut dengan cara mencocokkan dengan konteks kata atau kalimat. Misalnya, ketika kata rujuknya itu terdapat pada kalimat kedua, maka dilihat oleh adik-adik. Kalimat yang pertama membahas apa? Sesuai tidak konteksnya? Lalu yang ketiga, coba pahami apa fungsi kalimat pada paragraf tersebut. Apakah menjelaskan sesuatu atau hal lainnya? Dan yang keempat, coba pikirkan mana yang terjadi dampak langsung dari kata rujukan yang ada. Nah, catatannya biasanya sesuatu yang dirujuk itu adalah subjek atau objek di dalam suatu kalimat. Selain itu, kata rujukan juga akan merujuk ke kata yang sudah dijelaskan pada kalimat-kalimat sebelumnya. Biasanya ada pada kalimat penjelas. Begitu ya adik-adik. Oke, untuk lebih paham, Kak Cynthia punya beberapa latihan soal nih untuk adik-adik di rumah. Kita mulai dari soal yang pertama. Para peneliti melihat bahwa ketika anak-anak senang mendengarkan orang tua bercerita, sejumlah daerah di bagian kiri otak menjadi lebih aktif. Ini adalah daerah yang terlibat dalam memahami arti kata, konsep, dan memori. Kata rujukan dalam bacaan di atas merujuk pada, kita lihat ada kata rujukan pada kalimat yang kedua ya, yaitu kata rujukan ini. Nah, pilihannya ada 5 nih. Yang pertama, apakah merujuk ke para peneliti? Apakah merujuk ke orang tua? Apakah merujuk kepada anak yang sedang mendengarkan cerita? Apakah merujuk ke bagian kiri otak atau sejumlah daerah? Coba adik-adik tentukan dulu ya sebelum Kak Cynthia bahas. Ya, jawabannya adalah yang D. Kata ini merujuk bagian kiri otak. Kita lihat ya teksnya. Nah, kata ini kan terletak di kalimat 2. Ini adalah daerah yang terlibat. Berarti dilihat pada kalimat 1, daerah itu merujuk pada apa? Nah, daerah itu merujuk pada bagian kiri otak. Begitu adik-adik untuk pembahasan soal nomor 1. Kita lanjut ke soal nomor 2 ya. Fungsi pendidikan adalah serangkaian misi yang diemban dan dilaksanakan oleh pendidikan.
Hal tersebut berkaitan dengan kegiatan dalam pendidikan yang dilakukan secara bermakna dan bertujuan baik. Kata rujukan hal tersebut bermaksud pada hal apa? Coba adik-adik tentukan dulu ya. Kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Ya, jawabannya adalah yang B, fungsi pendidikan. Kita lihat ya pada soal. Nah, di kalimat 1 kan dibahas fungsi pendidikan. Di kalimat 2 juga membahas fungsi pendidikan dan didahului oleh kata rujukan hal tersebut. Sehingga tersebut di situ bermakna fungsi pendidikan yang dijelaskan pada kalimat yang pertama. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. Pengelola kompetisi dan klub harus tegas membuat aturan seputar lagu, yel-yel, dan kalimat yang tertulis di spanduk. Hal ini perlu dibuat untuk menghindari pelanggaran ketertiban umum. Kata rujukan dalam bacaan tersebut merujuk pada hal apa? Coba adik-adik pilih dulu ya jawabannya. Oke, jawaban yang tepat adalah yang C. Aturan seputar lagu, yel-yel, dan kalimat di spanduk. Kita lihat paragraf. Oke, di paragraf ini ada kata rujukan hal ini pada kalimat kedua ya. Nah, hal ini itu merujuk pada konteks kalimat sebelumnya, yaitu tentang aturan seputar lagu, yel-yel, dan kalimat yang tertulis di spanduk. Seperti itu adik-adik penggunaan dari kata rujukan. Oke adik-adik, pembahasan materi tentang kata rujukan sudah selesai. Semoga dapat dipahami ya ketika nanti adik-adik menemukan soal kata rujukan, adik-adik bisa menjawabnya dengan tepat. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Sampai jumpa lagi dengan Kak Cynthia pada video selanjutnya. Tetap semangat para pejuang UTBK, yuk bisa yuk!